Halo cuy. Akhirnya setelah 3 minggu kita menunggu, ini orang akhirnya nongol juga cuy. Yaps, ini adalah chapter lanjutan dari manhwa yang berjudul Kultivasi Lewat Kadal cuy. Gimana nih, kalian penasaran gak gimana kelanjutannya? Kalau iya, tekan dulu tombol like-nya dong, biar seru. Dan buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, kalian bisa cek di playlist ya cuy. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan si Chenchu dan Qian-Qian yang akan memasuki toko tempat barang-barang mewah berada. Si Qian-Qian tersipuh malu dan sangat terpesona dengan apa yang dilakukan si Chenchu padanya. Karena menurutnya setelah Chenchu mentraktir dia makan yang menghabiskan 80.000 yuan, sekarang si Chenchu mengajaknya belanja barang-barang mewah di toko yang paling terkenal. Sambil terus berjalan, si Chenchu menggandeng tangan Qian-Qian untuk mengajaknya membeli beberapa pakaian untuknya. Sontak membuat si Qian-Qian kembali tersipuh malu dan berkata dalam hatinya, apa dia berpikir aku cewek gampangan ya? Kemudian terlihatlah si Chenchu memberikan kartu debitnya kepada si kasir untuk membayar seluruh barang belanjaannya. Si wanita kasir yang sebelumnya melihat si Chenchu juga belanja di toko itu dengan sekretarisnya dulu, merasa kalau wanita yang dibawanya sekarang sangat cantik dan anggun. Kemudian si Qian-Qian tak berhenti terpesona terhadap si Chenchu, karena menurutnya si Chenchu terus menghabiskan uangnya untuk membelikannya pakaian mewah yang menghabiskan uang 30.000 yuan. Namun di samping kegirangannya, si Qian-Qian berpikiran negatif. Menurutnya apakah si Chenchu juga akan membawanya ke hotel? Prasangkanya itu membuatnya merasa sedikit khawatir. Kemudian di sisi lain, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di tempat gym, membuat orang-orang yang sedang melakukan fitness di dalamnya lari ketakutan melihat sosok bayangan tersebut. Di saat yang sama, dengan kekuatan sensei miliknya, si Chenchu langsung merasakan kehadiran dari sosok bayangan tersebut. Menyadari hal itu, si Chenchu langsung berkata kepada si Qian-Qian bahwa dirinya ada beberapa urusan yang harus dibereskan, dan dia akan mengantarkan dulu si Qian-Qian ke sekolah. Si Qian-Qian yang mendengarnya langsung terkejut, karena pikiran negatifnya tadi adalah salah. Namun si Qian-Qian masih berpikir aneh-aneh, dan menurutnya si Chenchu hanya menarik ulur langkahnya, dan si Qian-Qian merasa dirinya jadi overthinking. Dan si Chenchu yang menyadari hawa keberadaan sosok bayangan tadi semakin penasaran. Menurutnya ada tears in space yang terjadi di dekat sini. Namun si Chenchu merasa ada yang aneh dengan semua ini. Kemudian selang beberapa waktu, demi menghilangkan rasa penasarannya, si Chenchu pergi ke tempat gym yang diduga sosok bayangan hitam tersebut berada. Sambil terus memperhatikan situasinya, si Chenchu merasa ada yang aneh, karena sudah jelas ini ada di dunia nyata. Namun si Chenchu merasakan aura polusinya sudah muncul. Setelah lama mencari, si Chenchu akhirnya menemukan bayangan hitam tersebut. Biar gampang karena monsternya mirip Venom, kita panggil saja si Venom ya cuy. Nah, dan si Venom ini berkata kepada si Chenchu, jadi kau bisa melihatku ya? Karena keberadaannya sudah diketahui, tanpa basa-basi si Venom langsung menyerang si Chenchu dengan menerjang ke arahnya sambil berkata, mati kau! Hapem! Dengan cepat si Chenchu menggunakan tendangan madunnya, membuat si Venom hancur seketika. Sebelum si Venom bisa mendaratkan serangannya. Dan notifikasi pun muncul yang memberitahukan bahwa si Chenchu telah membunuh polluted monster tingkat rendah dan memperoleh 5 atribut poin. Setelah melihat notifikasi tersebut, si Chenchu mendapatkan informasi bahwa ternyata musuh yang dilawannya barusan adalah polluted dan bukan demonic. Dan menurutnya ini sama seperti Dark Elf sebelumnya. Beberapa jam kemudian, terlihatlah kepala dan bongkahan tubuh lainnya dari si Venom terlihat sedang diinvestigasi. Dan ya, ternyata yang sedang melakukan investigasi tersebut adalah wakil kepala kepolisian beserta anggotanya. Si wakil kepala berkata bahwa awalnya dia ingin menggunakan makhluk tersebut untuk menguji hasil latihan bawahannya. Namun sayangnya makhluk tersebut sudah tewas. Dan wanita yang berambut pink berkata bahwa sepertinya orang yang sudah mengalahkannya mempunyai kekuatan yang dapat mengendalikan api. Mendengar perkataan si wanita berambut pink tadi, si wakil kepala langsung bertanya, sejak kapan seseorang yang bisa mengendalikan api muncul di kota ini? Kemudian di sisi lain terlihatlah si Chenchu yang tengah duduk di sofa sedang menonton acara berita yang mengabarkan bahwa sejumlah besar tears in space telah muncul di dunia saat ini, dan yang paling menakutkan adalah bahwa apokalips akan segera datang. Si Chenchu yang mendengarnya pun merasa terkejut,
dan berkata, jadi apokalips 99 years telah tiba. Dalam 20 tahun terakhir, lebih dari 500.000 warga tewas di medan perang itu. Begitulah ujarnya. Si Cencu juga menambahkan bahwa mereka membayar 20 tahun perdamaian dengan darah mereka. Dan menurutnya sekarang era itu telah tiba dan memasuki orang-orang biasa. Kemudian si Cencu mengecek HP-nya karena dulu dia sempat mengirimkan data tentang apokalips ke kakeknya. Namun isinya kurang lengkap. Dan karena itu menurutnya jika dia ingin mendapatkan informasi lebih, dia harus melapor ke biro kota khusus. Di sisi lain terlihatlah kadal milik Cencu yang sedang melakukan pertarungan sengit dengan seekor ikan raksasa yang menyerupai paus. Kemudian kadal Cencu merasa sedikit terganggu dengan kemampuan ikan tersebut. Karena ikan tersebut bisa mengubah kepadatan air laut menjadi sangat padat. Namun dengan kekuatannya saat ini, bagi kadal milik Cencu itu tidak akan berguna padanya. Dan dia dengan yakin segera kembali untuk mengejar ikan tersebut. Dan habem! Kadal milik Cencu menggunakan cakar tajamnya untuk menyerang ikan tersebut, membuat ikan tersebut sangat kesakitan. Kemudian setelah memakan ikan raksasa tersebut, kadal milik Cencu merasa bahwa dirinya telah mendapatkan 10.000 poin evolusi. Di sisi lain, di kantor cabang biro kota khusus, terlihat sekumpulan orang tadi yang melakukan investigasi bersama wakil kepala sedang membicarakan orang yang sudah membunuh monster corrupted tadi. Menurut pria yang memakai kacamata, orang yang mengalahkan monster tersebut sangatlah hebat, bahkan jauh hebat dibanding mereka. Dan si pria yang sedang berbaring menambahkan, pasti orang tersebut adalah seorang awak net. Dan si wanita berambut pink yang mendengar percakapan mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Bahkan si wanita itu menambahkan, jika itu dirinya, dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Kemudian di tengah pembicaraan mereka, wakil kepala datang untuk memberitahukan bahwa seseorang sudah mengidentifikasi siapa orang yang sudah membunuh monster kemarin dan mempertanyakan apakah mereka ingin mengetahui siapa orang tersebut. Dengan serentak mereka pun mengiyakannya. Kemudian terlihatlah Cencu yang tengah berdiri dengan menggunakan kostum seperti robot. Si wanita berambut hitam yang melihat Cencu nampak mengenali Cencu dengan berkata bahwa pria itu orang yang mengendarai mobil mewah di sekolah. Dan si wanita berambut pink yang juga mengenali Cencu membenarkannya sambil sedikit terpesona terhadap Cencu. Dan si wakil kepala juga terlihat mengenali Cencu dengan bergumam, ternyata dia ya. Kemudian si wakil kepala menjelaskan kepada si Cencu bahwa jika Cencu ingin mendaftarkan evolusinya, dia harus mengikuti ujian. Karena itu akan mengukur kekuatan dan kecepatannya Cencu. Dan untuk melakukannya itu Cencu harus memukul benda yang dipegang si wakil kepala. Karena benda itu dapat menampilkan gaya hingga 15.000 kg. Dan menanyakan apakah si Cencu bersedia melakukannya. Dengan yakin si Cencu menjawab bahwa itu tidak masalah. Dan di sisi lain, pria berambut coklat bertanya kepada temannya yang diketahui namanya adalah Senior Lee. Dia mempertanyakan pendapat Senior Lee tentang berapa jumlah bintang yang akan didapatkan Cencu. Si Senior Lee menjawab bahwa si Cencu membunuh polluted monster kemarin. Menurutnya, si Cencu akan mendapatkan 3 bintang. Kemudian yang lainnya juga saling menebak. Dimulai dari wanita berambut hitam yang memperkirakan 4 bintang. Namun si pria berambut coklat berkata bahwa pendapatnya itu terlalu berlebihan. Karena menurutnya itu setara dengan kekuatan 5.000 kg. Dan si wanita yang di belakangnya juga berpikir bahwa itu mustahil. Karena sang kaptennya saja hanya baru mencapai 5 bintang yang setara 10.000 kg. Dan habem, terlihatlah sebuah efek ledakan yang sangat dahsyat. Menandakan si Cencu sudah memukul alat pengukurnya tersebut. Dan dia terlihat Cencu yang sudah menyelesaikan ujiannya tersebut diiringi dengan notifikasi angka yang menunjukkan kekuatan si Cencu setara dengan 12.186 kg. Namun dalam hatinya si Cencu berkata bahwa dia terlalu berlebihan. Dan para anggota biro kota khusus yang melihatnya sangat terkejut. Tidak percaya bahwa si Cencu adalah orang yang paling kuat sekarang di antara mereka. Kemudian wakil kepala yang sudah melihat kemampuan si Cencu menawarkan untuk bergabung menjadi anggota biro kota khusus. Dan akan memberikan jabatan sebagai wakil kepala. Namun Cencu menolaknya dengan alasan bahwa si Cencu lebih senang bermain solo. Dan si wakil kepala mempertanyakan kepada si Cencu apakah dirinya yang sudah membunuh monster polluted kemarin. Dengan senang Cencu mengiyakannya. Si wakil kepala terus meyakinkan si Cencu untuk bergabung dengan biro. Karena menurutnya dengan kekuatan api yang dimiliki si Cencu, kemungkinan si Cencu akan diterima oleh Dewa Petarung Jiang sebagai muridnya jika si Cencu mau bergabung dengan biro. Namun sebelum menjawab, si Cencu yang mendengar kata Dewa Petarung berkata dalam hatinya bahwa menurutnya Dewa Petarung tersebut adalah sebuah tolak ukur dari standar manusia.
Kemudian karena tidak ingin kadal miliknya diketahui banyak orang dan dia punya cara tersendiri untuk jadi kuat, dengan yakin si Cencu menolak penawaran untuk bergabung dengan Biro. Setelah tes ujian si Cencu tadi, informasi tentang si Cencu pun telah menyebar di forum Biro khusus Kota N. Dan Li Tianrui yang melihat informasi tersebut langsung menelepon si Cencu dan mempertanyakan kebenarannya tentang si Cencu yang telah resmi terdaftar dalam individu berevolusi dan menduduki ranking pertama. Dan si Li Tianrui meminta bantuan Cencu untuk kedepannya. Dengan santai, si Cencu pun membenarkan semua pertanyaan si Li Tianrui tersebut. Tak hanya Li Tianrui, bahkan teman-teman sekelasnya pun mulai menelepon si Cencu. Dengan semua hal yang terjadi padanya sekarang, si Cencu merasa sedikit senang dan berkata, beginikah rasanya menjadi seorang dewa di antara manusia. Kemudian, dengan kadal miliknya terus-terusan memakan ikan raksasa, si Cencu memperkirakan bahwa ukuran kadalnya sekarang sekitar 90 meter. Tak hanya itu, si Cencu merasa bahwa fisiknya meningkat sebanyak 1800 poin dan kekuatannya meningkat dari 29 ton menjadi 70 ton. Sambil meregangkan badannya, si Cencu berasumsi dengan koper luarnya dia bisa menahan peluru penembus baju besi. Dan jika dia membandingkannya dengan individu yang berevolusi lainnya, menurutnya setidaknya si Cencu berada di level 7 atau 8. Kemudian si Cencu berasumsi bahwa peringkat 7 star seharusnya menjadi peringkat maksimal yang dapat dicapai oleh individu Awakened. Dan menurutnya masih saja ada kesenjangan kekuatan yang nyata antara itu dan para petinggi God 10 star. Sambil mengeluarkan kekuatan listriknya, si Cencu berkata bahwa di dunia damai ini, bahkan jika kekuatan seseorang meningkat setiap harinya, kalau tidak ada lawan yang sama kuatnya, menurutnya itu akan sia-sia dan akan menimbulkan rasa hampa yang tak tergoyahkan. Sambil mengepalkan tangannya, si Cencu berkata bahwa sekarang semuanya sudah berbeda. Karena apokalips telah tiba dan monster-monster mengerikan telah melangkah melewati ruang waktu dan memasuki dunia tempatnya tinggal. Dan sekarang individu Awakened yang kuat sudah tak terhitung jumlahnya. Individu yang berevolusi dan bahkan God of War. Dan menurutnya semua itu akan mulai memasuki panggung. Sambil beranjak untuk berdiri, si Cencu berasumsi bahwa dengan kecepatan perkembangannya, dia akan mampu berdiri bersebelahan dengan para dewa tersebut dalam waktu dekat. Sambil tersenyum, dengan penuh percaya diri, si Cencu yakin bahwa dia akan melampaui mereka dan akan menjadi makhluk yang paling kuat. Di tengah-tengah kesombongannya tersebut, tiba-tiba HP miliknya berbunyi. Ternyata HP-nya tersebut mendapatkan pesan ucapan selamat dari para bawahannya. Karena si Cencu sudah resmi terdaftar sebagai individu yang berevolusi dan bahkan menjadi yang pertama. Dengan rendah hati, si Cencu membalas pesan tersebut dengan berkata bahwa dia hanya lebih dulu dan mereka juga akan ke tahap itu pada suatu saat. Kemudian para bawahannya si Cencu mulai berandai-andai dengan kemampuan yang ingin dimiliki dari masing-masing mereka dan saling mencemooh satu sama lain. Melihat semua candaan para bawahannya tersebut, si Cencu merasa sedikit terhibur dan mulai memberikan pesan perintah untuk jangan bermalas-malasan saat bekerja. Si Leng Yue pun mengirim balasan pesan tersebut dengan mengatakan, "Baik bos." Sama halnya dengan Ning Naixin juga memberi balasan, "Baik bos." Berbeda dengan mereka berdua, si cewek yang berambut panjang yang gue lupa namanya cuy, sebut saja Tante Meli ya. Nah, si Tante Meli memberi pesan balasan dengan berkata dimengerti. Ya meskipun sama saja sih maknanya cuy. Kemudian cerita berpindah ke gudang di Darmaga milik Cencu. Terlihatlah tangan Cencu yang akan mengambil pedangnya. Terlihat juga Sisi yang merasa sedikit khawatir melihat kepergian Cencu yang akan masuk ke dunia para demon. Melihat wajah Sisi yang nampak cemas, Cencu berusaha menenangkan dengan berkata jangan khawatir, karena dirinya akan baik-baik saja. Dan mulai menyuruh si Sisi untuk membuka pintunya. Kemudian Sisi pun melangkah menuju ke arah pintu, untuk membuka pintu menuju dunia para demon. Setelah itu Sisi memberitahu Cencu bahwa pintunya sudah terbuka. Sambil beranjak masuk, Cencu berpesan kepada Sisi untuk menunggunya di sini dan jangan pergi kemana-mana. Sisi pun mengiyakannya. Terlihatlah langkah kaki Cencu yang akan memasuki dunia para demon tersebut. Namun, sesampainya di sana, Cencu sudah disambut dengan sebuah aroma yang aneh. Dan si Cencu pun terdiam sejenak, karena tempatnya nampak berbeda dari sebelumnya. Si Cencu bertanya-tanya apakah pintu tersebut membawanya ke tempat baru setiap kali dirinya membukanya. Sambil melirik ke arah Sisi yang sedang menunggu di balik pintu, Cencu berasumsi kalau dirinya dan Sisi ingin memastikan dunia di balik pintu ini, maka menurutnya Sisi harus tetap membukanya. Namun ada sedikit kekhawatiran dalam asumsinya tersebut.
Karena jika mereka melakukannya, si Chenchu khawatir jika ada monster yang lebih mengerikan akan mengetahui keberadaan pintu itu. Seperti halnya Blue Eyed Monster yang mengejarnya waktu itu. Bisa saja monster itu menyimpulkan lokasi pintu dari lokasinya menghilang dan mengirim Sausage Monster untuk mengejarnya. Sambil terus berpikir, si Chenchu berpendapat, begitu pintunya tertutup, mereka akan dibawa ke lokasi lain lagi saat mereka membukanya, dan Chenchu harus menjelajahi lokasi itu lagi. Namun, di tengah pemikirannya tersebut, si Chenchu merasa sedikit tertarik dan berkata, apakah ini dunia yang sepenuhnya dihasilkan secara random? Dan kalau dugaannya benar, sambil menatap serius, menurutnya ini lumayan juga. Di tengah pemikirannya, tiba-tiba muncullah notifikasi yang memberitahukan bahwa suhu yang tinggi di sini akan membunuh sebagian besar makhluk hidup dalam hitungan detik, yang diakibatkan oleh munculnya kobaran api yang mulai menyelimuti tempat tersebut. Namun di hadapan Crimson Flame miliknya, kobaran api tersebut bukanlah sebuah masalah, karena kekuatan miliknya tersebut dapat mengimbangi efek terbakar akibat suhu tinggi tersebut. Dan baginya itu hanya seperti angin hangat yang terasa sangat menyegarkan. Selain dari suhu panas yang sedikit mengancam, muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa tubuh si Chenchu terpengaruh oleh zat-zat polutan. Namun dalam sekejap, karena kekebalan tubuh yang dimilikinya, Chenchu berhasil menahan efek zat-zat polutan tersebut untuk sementara. Kemudian muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa pertahanannya hanya akan bertahan selama 5 jam. Mengetahui hal itu, si Chenchu langsung pesimis. Karena menurutnya entah seberapa tangguh pun tubuhnya itu, si Chenchu merasa tidak akan bisa menahan dampak polutan ini sepenuhnya. Dan dia membayangkan bahwa individu-individu Awakened dan Wargods tidak akan terpengaruh sama sekali. Dan menurutnya mereka itu sungguh luar biasa kuat. Namun dengan penuh percaya diri, Chenchu mulai melangkah maju sambil berkata bahwa apapun itu, dia tidak punya waktu lagi. Dan ayo kita lihat apa yang ada di dunia ini. Dan Chenchu pun mulai mengaktifkan energi sensei-nya untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya dan mencari lokasi keberadaan para demonik. Namun, beberapa saat setelah mengaktifkan sensei-nya, Chenchu tidak menemukan sedikit pun jejak kehidupan atau monster. Tempat ini benar-benar tandus. Sambil terus berdiri dari atas tebing bermagma, Chenchu berkata bahwa itu sudah pasti, karena lingkungannya yang seperti ini tidak akan ada makhluk yang akan bertahan. Dan si Chenchu berniat untuk kembali ke sisi untuk membuka pintu lainnya. Namun dari arah belakangnya terlihat sebuah gumpalan magma yang menyerupai monster, seperti sedang bersiap untuk menerkam Chenchu. Kemudian Chenchu pun langsung terkejut mengetahui keberadaan monster tersebut yang sangat tiba-tiba. Dan habem! Dengan refleksnya Chenchu langsung menebas monster magma tersebut dengan sangat keras. Namun sepertinya tebasan Chenchu tidak berhasil untuk membunuh monster magma tersebut. Melihat monster itu terlihat bisa membelah diri. Dan terlihatlah monster magma itu sedang bersiap kembali untuk menyerang Chenchu. Bukannya gentar, Chenchu malah merasa tertarik dengan monster yang bisa menyembunyikan hawa keberadaannya dan berkata bahwa dunia ini sangat unik. Kemudian monster magma itu dengan cepat akan menyerang ke arah Chenchu. Namun dengan santainya Chenchu mengaktifkan DPNC-nya yang sangat kuat, membuat monster magma itu tidak bisa menembus DPNC-nya itu. Kemudian monster magma itu kembali membelah dirinya. Melihat hal itu, si Chenchu mulai menyadari. Ternyata bukan indera miliknya yang gagal mendeteksinya, tapi monster tersebut tidak hidup sama sekali. Karena menurutnya monster ini cukup menjijikan, Chenchu berniat menghabisinya dengan menggunakan Evil Spirit Rappelling Thunder miliknya, yang dia beri nama Evil Disperse.